Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Ratusan nelayan dari Kabupaten Sambas melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pemangkat. Pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui pintu lintas batas negara setiap harinya antara 100 hingga 200 orang. Dan terbitnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021, ASN bolos 10 hari tanpa keterangan dapat dipecat dengan tidak hormat. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Bank Sinarmas Cabang Pontianak Kalimantan Barat diduga ditembaki orang tak dikenal pada Senin siang. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan belasan lubang di kaca lantai 2 dan 3 gedung tersebut. Bank Sinarmas Cabang Pontianak yang berada di kawasan persimpangan Jalan Gajah Mada Pontianak, Kalimantan Barat diduga ditembak orang tak dikenal. Kejadian diketahui saat petugas sedang membersihkan ruangan. Petugas kepolisian dan Inapis Polresta Pontianak Kota, Polsek Selatan dan Resmo Polda Kalimantan Barat yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah tempat kejadian perkara, petugas mendapati ada belasan lubang di kaca jendela ruang lantai 2 dan lantai 3 gedung bangunan tersebut. Dengan rincian 7 lubang ada di lantai 3 dan sisanya di lantai 2. Kalau senjata api untuk sementara ini belum bisa kami pastikan senjata api karena dia tidak tembus. Biasanya itu senjata api tembus sampai di dalam. Ini kami lihat itu cuma ada bekas lubang, tapi tidak menembus ke dinding maupun ke tirai kaca. Nah, artinya kalau dia itu peluru tajam, dia kan tembus ke tirai kaca. Nah, tirai itu pun tidak tembus. Tapi berarti memang ada kemungkinan ini merupakan lubang akibat tembakan ya? Akibat tembakan, tapi kita belum tahu senjatanya jenis apa. Bisakah itu ketapel, bisakah itu lantak, bisakah itu senapan angin, bisa juga senapan PCP. Info kita koordinasi sih, kita nanti tetap koordinasi dengan kepolisian ya Pak ya, karena kita masih lihat hasil pemeriksaan Pak kepolisian gimana hasilnya. Nanti kita lihat aja perkembangan seperti apa sih Pak. Dari pihak bank sendiri Pak tahunya itu ada tembus kaca itu yang tembus itu kejadian jam berapa Pak? Tadi sih infonya tadi pagi ya pas bersih ya. Itu aja sih. Yang melihat pertama siapa? Dari OB ya Pak, dari OB. Jadi masih lah, kita nanti tunggu hasilnya, mungkin kita koordinasi lagi, infokan lagi kalau misalnya ada perkembangan. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai kejadian dugaan penembakan yang dilakukan orang yang tak dikenal tersebut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ratusan nelayan dari Kabupaten Sambas melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Aksi unjuk rasa ini terkait penolakan terhadap peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan membawa spanduk berwarna merah putih, ratusan nelayan dari Kabupaten Sambas mendatangi kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pemangkat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada Senin siang. Kedatangan mereka untuk menolak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2001 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menuntut pemerintah pusat untuk mengkaji ulang PP tersebut. Hal ini dikarenakan pemilik kapal tidak mampu memperpanjang izin kapal, lantaran kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 150% sampai dengan 400%.
Apabila pemerintah tetap melaksanakan dan memaksakan untuk memberlakukan PP tersebut, pemilik kapal akan menghentikan operasional kapal penangkapan ikan, sehingga akan terjadi pengangguran massal, khususnya di sektor perikanan tangkap. Sudah berlaku kan itu kapal kami masih ada yang masih beroperasi, yang izinnya belum mati. Kapal kami nanti izinnya mati itu mulai nanti di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Dan kalau memang PP-nya memang tetap diterapkan PP 85 ini, tentunya kita udah kami sepakat tidak akan mengurus perpanjangan izin ya, karena kami tidak mampu ya, bukan kami tidak mau, kami tidak mampu ya, kami tidak mampu ya, tentunya itu akan berefek pada pengangguran massal di sektor perikanan ya. Itu kami bukan mau memecat ABK, bukan mau melakukan pemutusan hubungan kerja, tapi pemerintah yang memaksa kami tidak mampu untuk memperpanjang izin kapal penangkapan kami. Seperti yang tadi telah kita lihat dan kita dengar bersama, adanya orasi atau aksi damai dari ABK maupun pemilik kapal terkait diberlakukannya PP 85 tahun 2021 dan ungkapan-ungkapan keberatan akan berlakunya PP tersebut. Seminggu yang lalu sebenarnya ini juga sudah diungkapkan pada saat kita melaksanakan harmonisasi perizinan pusat dan daerah di Hotel Ibis Pontianak. Dan pimpinan kami juga sudah menyampaikan ke tingkat yang lebih tinggi terkait keluhan ataupun masukan-masukan dari Bapak usaha perikanan yang ada di Kabupaten Pemangkat. Jadi kita harapkan seperti yang mereka harapkan juga, semoga keluhan yang mereka sampaikan itu bisa berhasil dengan baik, karena kita juga aturan ini baru diberlakukan, baru seminggu sejak diundangkan, karena diundangkan 19, diberlakukan 30 hari setelah diundangkan. Jadi mudah-mudahan pada saat ini kita juga menerima aksi damai yang dilaksanakan oleh Bapak Pengusaha dan ABK-ABK yang beraktivitas di perikanan, dan kita telah menerima keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Kami juga langsung tersambung tadi dengan pimpinan kami, mudah-mudahan ini segera dilaporkan secara resmi nanti ke pusat, dan kedepannya kita harapkan apa yang mereka inginkan ataupun apa yang mereka harapkan nanti bisa menjadi kenyataan. Kegiatan ini berlangsung aman dan lancar dengan kawalan ketat aparat kepolisian setempat. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI melalui pintu lintas batas negara setiap harinya antara 100 hingga 200 orang. Pemulangan PMI berdampak pada daya tampung sementara karena Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Barat bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan harus melaksanakan rapid test, antigen dan swab guna mencegah masuknya virus varian baru COVID-19 yakni MU dan Lambda. Minimnya daya tampung bagi PMI yang pulang ke tanah air melalui pintu lintas batas negara terutama di Aruk dan Entikong menjadi salah satu permasalahan bagi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam satu hari rata-rata PMI yang pulang ke tanah air antara 100 hingga 200 orang. Berdasarkan data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, sepanjang Januari hingga September, pekerja migran yang masuk tercatat 12.052 orang. Di mana 4.387 orang warga Kalimantan Barat atau sebesar 36,40%, dan 7.665 orang atau 63,60% warga di luar Kalimantan Barat. Nah, mereka begitu datang dari sana langsung kita adakan swab. Nah, pertama antigen memisahkan yang positif dan tidak yang negatif ya, COVID ya. Nah, kemudian yang kiri-kiri yang antigennya umpamanya menunjukkan itu ada terkena positif, baru kita PCR. Nah, PCR. Nah, setelah kita PCR semua, nah mereka dikarantina dulu, kemudian berapa hari? Nah, 3 hari, kemudian yang negatif baru kita kirim ke Pontianak untuk di karantina. Nah,
kurang lebih 14 hari di Pontianak deh, baru kita kembalikan ke daerahnya masing-masing. Yang menurut data BP2MI dari bulan Januari sampai bulan September tanggal 10 tahun 2021 kita telah melayani PMI yang pulang ke Kalbar ini dan ke daerah-daerah lain di Indonesia melalui pintu masuk Kalbar ya, itu sebanyak 12.052 orang ya. Sementara kalau menurut data KKP, jadi KKP ini mendata keseluruhan pelintas batas ya, itu dari bulan Desember sampai 10 September itu telah kita layani yang pelintas batas termasuk PMI ya, itu ada 37.406 orang ya, dengan persentase yang hampir sama tadi di luar Kalbar sekitar 36% dan yang dari dalam Kalbar itu 36% dan dari luar Kalbar itu sekitar 60%. Kebanyakan dari PMI adalah mereka yang mengambil cuti, deportasi, habis kontrak kerja, repatriasi, sakit, gangguan jiwa, meninggal dunia, dan PMI terlantar. Bagi PMI yang positif COVID-19 akan dikirim ke Pontianak untuk menjalani karantina selama 14 hari. Dari Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, Satlantas Polres Kuburaya menggelar operasi patuh Kapuas di Jalan Arteri Supadio. Dalam giat kali ini, petugas selain menemukan pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm dan melawan arah, pengendara juga kedapatan tidak menggunakan masker. Meski masker sudah menjadi hal wajib untuk dibawa saat beraktivitas, baik di dalam atau di luar ruangan, nyatanya masih saja ditemukan warga yang kedapatan tidak membawa atau menggunakan masker saat berkendaraan. Dan hal ini cukup banyak ditemukan pada operasi patuh Kapuas di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya, Senin pagi. Alasan para pengendara tidak menggunakan masker yakni terburu-buru saat akan berpergian karena sudah terlambat. Dan ada yang sudah rusak dan akhirnya membuang masker. Ibtu Tatang Rosyadi, Kasat Lantas Polres Kuburaya menjelaskan, pelanggaran protokol kesehatan kali ini berkisar 50 orang. Jadi kita melaksanakan giat operasi patuh Kapuas 2021 hari ini, hari Jumat ya. Ini merupakan hari kelima. Dan kita melaksanakan di Jalan Arteri Supadio, Putaran Pil, di mana daerah ini merupakan daerah yang sangat rawan kesan lalu lintas karena banyak sekali masyarakat yang lawan arah, terutama dari Haji Musin menuju Putaran Pil. Dalam hal ini kami sering menindak para pelanggar ini berikut protokol kesehatan di setiap jam-jam tertentu. Contohnya sekaligus melaksanakan operasi patuh. Di dalam kegiatan ini telah ditindak untuk protokol kesehatan sekitar 50 orang. Ya. Itu sebagian kita kasih masker seluruhnya, yang sebagian yang membawa itu kasih teguran. Dan juga yang melawan arah dari Haji Musin, memang ini menjadi perhatian khusus bagi kami karena sangat rawan kepada laka lantas. Kami ambil tindakan dengan tilang, terutama yang mengarah ke kerawanan kecelakaan lalu lintas. Tetapi misalkan ada sebagian tertentu kita kasih arahan teguran. Pada operasi patuh Kapuas ini, petugas memberikan 15 sanksi tilang kepada pengendara yang tidak menggunakan helm atau melawan arah. Satlantas juga menghimbau kepada warga untuk tidak melanggar lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Dinas KKR giatkan vaksinasi dosis kedua setiap harinya. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.